Hari ini Minggu, 26 April 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja memasuki Minggu Paskah keempat, Minggu Panggilan. Gambaran kita mengenai gembala barangkali agak berbeda dengan apa yang digambarkan dalam Injil. Jarang kita menjumpai seorang gembala dengan jumlah besar domba. Yang sering kita lihat adalah gembala dengan hanya beberapa ekor domba. Namun hal yang bisa terjadi adalah bahwa antara domba dan gembala saling mengenal. Gembala mengenal dombanya dan begitu sebaliknya. Begitulah relasi yang akrab dan dekat diungkapkan oleh penginjil Yohanes ketika digambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Semoga kita sebagai domba-dombanya semakin mengenal Kristus sebagai gembala utama kita. Lebih-lebih melalui pengalaman Paskah yang kita rayakan dalam Ekaristi hari ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memulai perayaan Ekaristi pada hari doa untuk panggilan sedunia dengan memohon ampun kepada Allah. Akulah pintu kepada domba-domba. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, hantarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah gembala yang baik. Ia sudi menderita, menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib demi menyelamatkan jiwa-jiwa kita semua. Seorang gembala yang baik mengenali satu persatu domba-domba yang mengikutinya. Seorang gembala yang baik mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan dari domba-dombanya. Dan relasi ini sangat mendalam. Dan domba-domba mendengarkan suara sang gembala, mengikuti ajakannya, merasakan kenyamanan, dan mau mendengarkan dengan ketulusan. Bagaimana tidak kita ini sebagai orang beriman tidak mengikuti Tuhan Yesus? Hendaklah kita menyadari bahwa Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Ia lebih dahulu mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Maka hendaklah kita memiliki relasi yang baik dan mendalam dengan mendengarkan sabdanya. Hidup panggilan kita adalah sebuah anugerah pemberian cuma-cuma yang ditanamkan di dalam hati kita masing-masing. Dalam refleksi pesan Paus Leo ke-14 untuk hari doa sedunia ke-63, mengungkapkan penemuan batiniah akan karunia Tuhan. Di dalam segala situasi, dalam ketenangan dan keheningan, hendaklah kita mendengarkan suara Tuhan. Namun apakah kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan ketulusan dan keikhlasan? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberi hidup bagi kita semua. Sebagaimana sabdanya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Yesuslah pintu bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, membebaskan diri dari segala kelekatan kemanusiaan kita. Yesus sumber kekuatan bagi kita. Ia pintu menuju hidup sejati. Dialah yang memberikan kelegaan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon, janganlah biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putra-Mu menuju kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.